Lagi-lagi aksi koboi oknum aparat kembali terjadi. Kali ini seorang oknum polisi Bribka CS, anggota Polsek Kalideres, Jakarta Barat, melakukan penembakan di salah satu kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat insiden itu, 3 orang tewas dan salah satunya merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Salah satu keluarga korban saat mendatangi lokasi kejadian histeris mendengar salah satu keluarganya menjadi korban penembakan. Jadi korban, Bu? Iya, korban katanya, Bang, nggak tahu aku. Jadi nggak pulang-pulang, kami telepon, nggak diangkat-angkat teleponnya. Katanya ditembak orang, dirampok orang dia. Perampoknya dapat nggak? Bu, anak Ibu kerja di sini? Bukan mantu. Dia mantu kerja di sini? Iya. Saat peristiwa terjadi, saksi mata mengaku mendengar suara tembakan dari dalam kafe di lantai 2. Sebelum terjadi suara tembakan, sempat terjadi keributan antara pengunjung kafe dan pegawai. Apa yang Bapak dengar, Pak? Dan ada orang masuk. Nah. Pak Warsano di depan banyak mobil. Udah siang itu. Kita baru di situ, juga berdiri di pintu. Agak keluar lagi. Pak, Bapak saat kejadian sempat terdengar suara apa, Pak? Suara katanya ada orang pembunuhan, tapi ada tembakan satu. Gitu, Pak? Iya, iya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyatakan, Bribka CS menembak para korban dalam kondisi mabuk saat dimintai pembayaran transaksi karena kafe akan tutup. Sekitar pukul 2, tersangka CS itu memang datang ke sana, ke TKP, yang merupakan kafe, kemudian melakukan kegiatan ada minum-minum di sana. Tapi sekitar pukul 4.00 karena memang sudah kafe itu akan tutup. Pada saat akan melakukan pembayaran terjadi percecokan antara tersangka dengan pegawai daripada kafe tersebut. Dengan kondisi mabuk, saudara CS mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap 4 orang pegawai tersebut. 3 meninggal dunia di tempat dan 1 yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan Bribka CS akan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, Irjen Fadil Imran juga meminta maaf kepada masyarakat, keluarga korban, dan TNI Angkatan Darat atas tindakan anak buahnya. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat. Peristiwa itu bukan kali ini saja terjadi. Semestinya, setiap kejadian menjadi peringatan keras bagi seluruh aparat untuk tidak sembarangan menggunakan senjata api. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagi sebagian aparat, senjata memang menjadi bagian yang tak terpisahkan selama menjalankan tugasnya. Akan tetapi, penyalahgunaan senjata api oleh oknum aparat seringkali terjadi. Tentu kejadian seperti ini sangat membahayakan orang lain. Bagaimana sebenarnya pengawasan senjata api dan bagaimana mencegah aksi koboi aparat agar tidak terjadi lagi? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Di antaranya anggota sekaligus juru bicara Kompolnas Pungki Indarti, ada mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, dan psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu Pungki. Selamat pagi, Pak Ihsan. Ya, sehat semua ya Pak, Ibu? Alhamdulillah sehat. Kita akan bahas soal kejadian di Cengkareng ini Pak. Saya ke Ibu Pungki dulu. Bu Pungki, dari Kompolnas sendiri bagaimana sih melihat aksi ini? Iya, kami melihat ini jelas penyalahgunaan senjata api ya. Dan yang bersangkutan kan sedang tidak bertugas. Jadi seharusnya tidak boleh membawa senjata api. Senjata apinya harus disimpan di tempat yang aman. Kemudian pelurunya dikeluarkan, jadi tidak membahayakan orang lain. Itu satu.
Yang kedua adalah yang bersangkutan adalah anggota polisi. Maka seharusnya pada saat PSBB ini memberikan contoh untuk berada di rumah gitu loh, ketimbang keluyuran dugem. Kemudian yang ketiga, keluyuran dugem, mabuk-mabuk pula. Nah, jadi ada banyak pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan, apalagi kemudian melakukan penembakan dan membunuh serta melukai. Ya. Ya, Bu Pungki, saya mau nanya soal poin pertama tadi. Ibu mengatakan saat tidak bertugas, anggota Polri khususnya diharuskan untuk mengamankan senjata apinya, tidak boleh dibawa-bawa. Iya, betul. Jadi aturannya seperti itu SOP-nya. Tapi nanti Pak Ito, Ambasador Ito mungkin bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Nah, intinya terkait dengan senjata api itu harus dipegang prinsip-prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas ketika penggunaannya. Nah, ini pada saat yang bersangkutan nggak bertugas, ya seharusnya nggak boleh gitu menggunakan senjata api, karena legalitasnya juga nggak ada, nesesitasnya juga nggak ada, nggak perlu. Terus kemudian juga nggak proporsional, dan kemudian akuntabilitasnya susah untuk dipertanggungjawabkan karena yang bersangkutan tidak dalam bertugas. Iya, mungkin saya ke Pak Ito langsung. Sebenarnya bagaimana sih Pak aturan senjata api saat anggota Polri ini tidak sedang bertugas? Baik, Mas Iksan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para keluarga korban dan juga institusi TNI AD atas aksi penembakan brutal yang dilakukan oleh tersangka CS. Juga sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut di tengah Polri sedang berupaya berbenah meningkatkan profesionalitas anggota untuk menjadi Polri yang presisi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pungki bahwa pengalaman saya selama 18 tahun berdinas di reserse, itu senjata api adalah merupakan perlengkapan dinas yang diberikan kepada anggota operasional, tapi bukan yang untuk anggota berdinas di bidang administrasi. Jadi anggota operasional pun juga ada SOP yang diberikan, kapan digunakan senjata itu, kapan membawa senjata itu, SOP-nya sudah jelas. Di sini kita bisa melihat bahwa fungsi pengawasan memang sangat lemah. Saya mengalami pada saat berdinas, kalau anggota reserse itu memang sulit dikatakan dalam kondisi dinas atau tidak dinas. Contohnya apabila kita sedang tidak dinas, melihat ada satu kejadian, tentu kita harus bertindak. Dengan risiko kita harus membawa perlengkapan untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang mungkin membahayakan masyarakat maupun membahayakan diri kita sendiri. Nah, kejadian yang terjadi di KPRM, ini sudah jelas banyak sekali permasalahan yang dilanggar oleh tersangka. Pertama adalah disiplin. Dia seharusnya tidak berada di tempat yang tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan prokes, itu sudah harus tutup ya. Kita bisa bertanya-tanya di sini, kenapa dia ada di sana. Yang kedua, dia mengkonsumsi minuman keras. Yang jelas itu dilarang oleh dinas karena dapat mempengaruhi pertimbangan untuk menggunakan satu tindakan kepada seseorang pelaku ya. Kemudian yang ketiga, dari aspek kode etik, tentunya ini tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota Polri. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pelaku dengan melakukan penembakan brutal terhadap orang-orang yang tidak berdosa, hanya berdasarkan kepada alasan yang sangat simpel ya, sangat sederhana. Nah, di sini kita melihat arogansi daripada anggota tersebut. Ini pasti nanti Pak Reza akan bisa mengungkap bahwa selama pengalaman saya bertugas di operasional reserse, itu memang banyak sekali beban ya psikologis yang diemban oleh kita.
Kemudian mungkin kita juga tidak mengenal waktu ya 24 jam. Kadang-kadang juga kita menghadapi tekanan-tekanan dari tugas ataupun dari mungkin beban daripada keluarga dan lain sebagainya. Nah ini tentunya sangat berpengaruh terhadap apa yang dilakukan yang bersangkutan. Kemudian dari fungsi pengawasan, ini jelas adanya kelemahan pengawasan secara berjenjang dari atasannya. Sehingga tentunya sanksi pun harus diberikan kepada atasan karena kelemahan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap anggota tersebut. Ya. Jadi kalau kita menyimak daripada apa yang terjadi di KPRM tersebut, anggota tersebut tentunya tidak bisa dikategorikan bahwa dia sedang berdinas ya, karena dia sedang bersantai. Kemudian dengan arogansi dan sudah kebiasaan ya. Biasanya kalau anggota yang berdinas di lapangan ini yang tidak bisa mengendalikan emosi ataupun secara psikologis dia ada arogansi karena memegang senjata, sehingga ada rasa confidence yang berlebihan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa demikian mudahnya si pelaku ini melakukan penembakan terhadap orang-orang yang jelas bukan penjahat, bukan pelaku kejahatan. Ini yang perlu harus didalami oleh fungsi internal Polri, dalam hal ini Bitpropam maupun Dinas Psikologi Polri ya, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari, meskipun kembali kepada permasalahan manusia ya, beban daripada tugas daripada anggota, kondisi yang dihadapi oleh yang bersangkutan, itu pun juga mempunyai satu faktor-faktor penyebab, menjadi faktor penyebab sehingga orang kadang-kadang lupa diri dan melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Saya kira itu Mas Ihsan ya. Iya, sebagai anggota reserse memang senjata api sangat dibutuhkan. Namun menyasar anggota Polri yang tentu saja sudah memenuhi kualifikasi untuk menggunakan ataupun memegang senjata api tadi ya Pak Ito ya. Betul. Saya ke Mas Reza dulu, dari apa yang disampaikan dua narasumber sebelumnya, Mas Reza, kita melihat arogansi dari seorang anggota yang memiliki senjata api ini bisa muncul di tengah kondisi dia saat tidak bertugas. Ini dari Mas Reza sendiri seperti apa analisisnya? Memang Hazanah Psikologi Forensik sudah lama membangun sebuah teori, betapapun menggunakan istilah populer, sebuah teori yang mencoba untuk memotret ini loh gambaran berbagian aparat penegak hukum. Saya bicara secara global ya spesifik Polri. Apa potret yang dihasilkan lewat istilah John Wayne Syndrome? Gambarannya adalah seperti sosok cowboy, sosok satria yang tidak pernah letih, yang selalu siap untuk membela kebenaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa rasa takut, tanpa rasa sedih, tanpa pernah sakit, dan berbagai macam kondisi lainnya. Di satu sisi, kesiapan, katakanlah demikian, kesiapan untuk melayani masyarakat atau menegakkan hukum itu akan terdengar sangat indah. Tapi pada saat yang sama, sindroma John Wayne sesungguhnya merupakan bentuk pemangkasan terhadap sebagian sisi kemanusiaan personil polisi itu sendiri. John Wayne Syndrome atau sindroma John Wayne akan termanifestasikan lewat perilaku yang serba overconfident. Tingkat kepercayaan dirinya terlalu tinggi, yang kemudian akan tampak lewat perilaku, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ito, perilakunya arogan, perilakunya terlalu yakin bahwa saya mampu mengendalikan situasi, tidak akan ada musuh yang bisa melumpuhkan saya akan selalu bisa membela para korban. Bentuk-bentuk kepercayaan diri yang kebablasan macam itu yang menciptakan sebuah prakondisi bagi terjadinya tindak kekerasan, termasuk terhadap masyarakat sipil. Nah kalau kemudian kita bicara dari sisi senjata, ternyata senjata sendiri melawan hukum psikologi. Selama ini kalau kita bicara tentang perilaku manusia, psikologi selalu yakin, selalu ada niat yang mendahului perilaku. Tapi hukum semacam itu tidak berlaku bagi orang-orang yang memegang senjata atau membawa senjata. Keberadaan senjata di dalam genggaman ternyata sudah cukup kuat untuk mendorong si empunya untuk menggunakan senjata itu sewaktu-waktu tanpa ada niatan yang sungguh-sungguh. Dengan kata lain, keberadaan senjata ternyata cukup kuat untuk membuat pemiliknya, termasuk personil penegak hukum, untuk kemudian berperilaku impulsif. Nah, kemudian yang kita bisa simpulkan, ketika sindroma John Wayne sudah meruyak sedemikian rupa,
ditambah lagi dengan adanya efek impulsif dari senjata, maka akibat destruktifnya akan bisa terbayangkan. Efek psikologis dari pemegang senjata itu juga tentunya sudah jadi pertimbangan di Polri sendiri. Dan siapa saja sih anggota Polri yang berhak ataupun bisa memegang senjata api saat bertugas ataupun tidak bertugas, nanti kita akan bahas lagi usai jeda.